Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal matematika. Dan bagi kamu yang membutuhkan referensi pembahasan soal, kamu bisa klik link yang sudah kita cantumkan di kolom deskripsi. Dan terima kasih buat kamu yang sudah mensupport channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga men-share informasi channel ini kepada teman-teman yang lain. Dan khususnya buat kamu yang sudah join dan bergabung di membership channel kita. Dengan bergabung di membership, kamu bisa mendapatkan akses ke video-video yang kita buat, khusus untuk para member yang sudah bergabung di channel ini. Kita bahas soal di video kali ini. Gambar AB dipetakan ke bayangannya oleh suatu rotasi pada pusat P. Diketahui koordinat A 5, min 1 seper 2, B negatif 1, negatif 3, A aksen 1, 1 per 2, 3, B aksen 3, min 3. Tentukan koordinat pusat rotasi P, tentukan besar sudut rotasi dan arah rotasi. Jadi dalam mengerjakan soal ini kita tetap mengerjakannya dengan dua buah metode, baik dengan gambar maupun secara hitungan. Dengan metode gambar kita hubungkan dulu titik A dengan A aksen. Kemudian kita hubungkan lagi titik B dengan B aksen. Kalau kita perhatikan kedua garis ini tidak berpotongan di satu titik, maka ini jelas bukanlah suatu bentuk rotasi 180 derajat. Maka kalau kita perhatikan angka-angkanya bentuknya bilangan bulat, maka kita menduga ini adalah rotasi 90 derajat. Ada alasan tertentu bahwa kita tidak membuat asumsi 30, 45, ataupun 60, karena angkanya tidak dalam bentuk akar. Jadi kalau kita mentransformasikan dengan sudut 30, 45, ataupun 60, karena nilai sin cos-nya adalah nilai akarnya, maka pasti jawabannya tidak bentuk bilangan bulat. Maka kita asumsikan bahwa ini adalah rotasi 90 derajat. Maka untuk rotasi 90 derajat, kita ambil garisnya masing-masing tengahnya. Jadi untuk garis A dan A aksen ini kita ambil tengahnya, kemudian kita tarik sebuah garis yang tegak lurus. Jadi kita tarik garisnya seperti ini. Secukup yang kita rasa perlu. Begitu juga dengan garis yang menghubungkan antara B dengan B aksen. Berarti terdapat 4 satuan 4 peta, maka garis yang tengah-tengahnya berada di sini. Kita tarik garis lurusnya. Kita perhatikan bahwa kedua garis berpotongan di titik. Berarti ini 1, ini negatif 1, maka pusat rotasinya adalah di 1, negatif 1. Kemudian ketika kita hubungkan antara titik pusat rotasi dengan A, kemudian A dengan A aksen, maka arah putarannya adalah berlawanan dengan arah jarum jam sebesar 90 derajat, maka besar sudut rotasinya adalah 90 derajat dan arahnya adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Secara gambar kita sudah menyelesaikan permasalahannya. Secara perhitungan kita bisa tentukan bahwa untuk titik A 5, negatif 1, 1 per 2, kemudian A aksennya bayangannya di 1 seper 2, 3, kita bisa menghitung nilai tengah untuk titik A. Berarti X-nya adalah 5 ditambahkan dengan 1, 1 per 2, kita bagi 2. Untuk Y-nya adalah minus 1, 1 per 2, ditambahkan dengan 3, lalu dibagi 2. Kita bisa dapatkan hasilnya adalah 5 ditambah 3 per 2 dibagi 2. Jadi 10 tambah 3, 13. Jadinya kita peroleh 13 per 4. Yang berikutnya minus 1, 1 per 2 ditambah 3 adalah 3 per 2 dibagi 2 menjadi 3 per 4. Kemudian antara garis A dan A aksen terdapat sebuah gradien. Kita tuliskan gradien antara A dan A aksen, kita anggap sebagai M1. Sehingga kita dapat tulis sebagai Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Kita input nilai Y2-nya 3 dikurang negatif 1, 1 per 2, kemudian dibagi dengan X2, 1, 1 per 2 dikurangkan dengan 5. Kita akan dapatkan 3 ditambahkan dengan 3 per 2, berarti menjadi 9 per 2, dibagi 3 per 2 dikurang 5, berarti jadi 10 per 2. Kita dapatkan hasilnya adalah di angka negatif 7 per 2. Dengan demikian gradiennya adalah
negatif 9/7. Kemudian karena garis yang berwarna merah tadi adalah garis yang tegak lurus, kita gunakan sifat M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Negatif 9/7 dikalikan dengan M2 sama dengan negatif 1, maka nilai dari gradien M2 sama dengan 7/9. Maka garis merah ini akan kita dapatkan dengan menggunakan rumus Y kurang Y1 sama dengan M2 dikali X dikurang X1. Kita dapatkan Y dikurang, Y1-nya kita input dengan nilai tengah dari A dan A aksen. Jadi Y kurang 3/4 sama dengan 7/9 dikalikan dengan X dikurang 13/4. Kita simpan persamaannya. Yang berikutnya adalah untuk titik B dan B aksen. Titik B-nya adalah negatif 1, negatif 3. Kemudian B-nya 3, min 3. Maka nilai tengahnya kita anggap B0. X-nya adalah negatif 1 ditambah 3 dibagi 2. Y-nya negatif 3 ditambah negatif 3 dibagi 2. Kita peroleh 1, negatif 3. Kemudian untuk gradien garisnya, karena di sini tidak ada kemiringan, kita tuliskan nilai gradien satunya sama dengan 0. Maka kita bisa simpulkan bahwa untuk gradien berikutnya, karena Y dikurang Y1 sama dengan M2 dikali X kurang X1, nilai M2 adalah 1/0, berarti hilang. Berarti 0 sama dengan, kita tuliskan sebagai X dikurang, nilai tengahnya adalah 1, kita peroleh X sama dengan 1. Lalu kita input ke persamaan ini, Y dikurang 3/4 sama dengan 7/9 dikali 1 dikurang 13/4. Y dikurang 3/4 sama dengan 7/9 dikali 1 itu adalah 4/4 dikurang 13 menjadi negatif 9/4. 9-nya habis, kita peroleh Y kurang 3/4 sama dengan negatif 7/4. Maka Y-nya adalah negatif 7/4 ditambah 3/4. Kita peroleh nilai Y-nya adalah negatif 4 dibagi 4. Kita peroleh negatif 1. Maka koordinat pusatnya adalah di titik P, yaitu 1, negatif 1. Hasilnya sesuai dengan yang kita gunakan dengan metode gambar. Kemudian untuk titik, kita gunakan titik yang gampang saja, kita gunakan B dan B aksen, sehingga kita tuliskan bahwa X aksen Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa, cos alfa, dikalikan dengan X, Y dikurang pusat. Dalam hal ini pusatnya 1 dan negatif 1, ditambah dengan pusat. Kita gunakan titik B aksen, 3 negatif 3, sama dengan cos alfa, negatif sin alfa, cos alfa, dikalikan dengan titik B-nya, negatif 1, negatif 3, dikurang 1, ditambah 1, kemudian ditambah 1, negatif 1. Kita peroleh 3 sama dengan, kita kalikan menjadi 3 negatif 3 saja, kita tulis sama dengan cos alfa minus sin alfa, cos alfa, kemudian ini menjadi negatif 2, ditambah 1, negatif 1. Kita pindahkan yang 1 dan negatif 1-nya ke kiri, kita peroleh 2, kemudian negatif 2, sama dengan, kita kalikan, negatif 2 cos alfa ditambah 2 sin alfa, kemudian yang berikutnya negatif 2 sin alfa dikurang 2 cos alfa. Maka kita dapatkan persamaan negatif 2 cos alfa ditambah 2 sin alfa sama dengan 2, kemudian negatif 2 cos alfa dikurang 2 sin alfa sama dengan negatif 2. Di sini bisa kita lakukan penjumlahan, sehingga negatif 2 cos alfa, negatif 2 cos alfa, kita peroleh negatif 4 cos alfa. Ini habis sama dengan 0. Berarti cos alfa sama dengan 0, maka alfanya 90 derajat. 90 derajat positif itu menandakan arah putaran berlawanan jarum jam. Maka kita sudah
mendapatkan hasil sudut rotasi dan arah putarannya. Demikian pembahasan soal untuk video kali ini. Semoga bisa diikuti dan dipahami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.